Shalom warga kerajaan. Saya sampaikan dalam suara gembala yang lalu, use it or lose it, develop your gifts. Dan juga di dalam perjanjian lama tercatat satu urapan yang sangat unik yang diberikan kepada Bezaliel dan Aholiab, yaitu untuk membuat perkakas-perkakas daripada kemah suci. Di dalam Keluaran 31 ayat 1, Tuhan berkata kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezaliel bin Uri bin Hur dari suku Yuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian, dengan pengertian, pengetahuan, dan segala macam keahlian pekerjaan, untuk membuat berbagai desain. Ya, rupanya desain ini perlu urapan, saudaraku ya. Rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan ya. Dan kita melihat di sini contoh seperti bangsa Israel. Bangsa Israel tidak punya tambang diamond, tetapi semua diamond itu harus diasah di Israel, harus dibentuk di Israel, saudara. Dan pedagang-pedagang besar di Amsterdam, di Brussel, Antwerpen, itu semuanya orang-orang Yahudi. Dan ternyata aneh sekali, ada urapan untuk keahlian. Di sini kita lihat bagaimana dia membuat tutup dada daripada imam besar dan sebagainya. Dan itu sungguh-sungguh ada. Bezaliel dan Aholiab. Dan saya berdoa saudara bisa minta itu. Kita melihat ada beberapa anak-anak Tuhan jadi desainer pakaian yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dan saya kenal ada seorang pelukis terkenal dari Bali, namanya Bapak Awiki. Menurut keterangan seorang sahabatnya, dulu ya, sebelum dia ikut Tuhan, apa yang terjadi kalau dia menawarkan lukisan dari jarak jauh, maka pemilik yaitu yang menjual souvenir di pasar Kumbasari mengusir dia. Dia cuma mau jual 5.000. Tetapi saudaraku, dalam segala kesesakan Tuhan menjamah dia. Dia ikut Tuhan sungguh-sungguh, dan sekarang lukisannya ya ada yang 500 juta, mungkin ada yang lebih, saudara. Ya, itulah Tuhan. Saya katakan dalam minggu yang lalu, karir yang daripada Tuhan itu bukan naik tangga pelan-pelan, bukan, tetapi dengan elevator ataupun eskalator, saudara. Ya, itulah Tuhan. Promosi tidak datang dari timur atau barat atau dari padang gurun, tetapi daripada Tuhan. Dan urapan semacam itu bisa ada pada Anda. Yang Anda perlu minta adalah minta saja. Barang siapa kekurangan hikmat, biarlah dia memintanya kepada Allah, yang akan memberikan dengan limpahnya, dengan tidak membangkit-bangkit. Itu sifat Tuhan. Pertama, saudaraku, dia sangat murah hati. Kalau engkau tahu, kalau engkau yang jahat, Bapa yang jahat tahu memberi yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga, dia akan memberikan kepadamu Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Hikmat itu adalah karunia, ya. Hikmat itu, pengertian itu karunia. Juga skill ternyata adalah karunia. Karunia dalam segala hal, termasuk bermain musik skillfully dan sebagainya. Saya mau beritahu Anda, Tuhan itu adalah the creator. Karena itu ketika saudara minta padanya, dia akan memberikan dengan limpahnya, dengan tidak membangkit-bangkit. Ada begitu banyak kesaksian tentang orang-orang mendadak punya ilmu yang luar biasa tanpa sekolah, saudaraku. Saya tidak katakan tidak perlu sekolah, tetapi namanya pemberian dengan anugerah Tuhan. Contoh saya ya, belum pernah sekolah Alkitab, saudara, bisa dipakai jadi penginjil lalu jadi gembala. Baru terakhir saya sekolah formal karena harus mendirikan sekolah tinggi teologi. Tetapi that's God. Receive it, because God is merciful and bountiful. God bless you, warga kerajaan. Ask and you shall be given. In Jesus' name, amin. Di rumah yang streaming online, kami undang untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 118 ayat yang ke-24, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami yang datang mengucap syukur pada pagi hari ini, Tuhan jamah. Kami percaya Tuhan, setiap kami Tuhan tidak ada yang pulang dengan sama. Terima kasih jamah kami Tuhan.
Kami siapkan hati kami memuji muliakan nama-Mu. Kami percaya Yesus, Kau ada di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami. Bicaralah pada setiap kami, Lord, touch our hearts. We know, Lord, this is the day that You have made, and we will rejoice and be glad in it. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya katakan, amin. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Lord, this is our prayer. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhan. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai rencana-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkan. Ku mengucap syukur, dan mengucap syukur Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita naikkan lagu ini, hari-hari yang ku jalani. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhan. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkan. Ku mengucap syukur, dan mengucap syukur selalu. Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Katakan sama-sama, ku mengucap syukur, mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau Jemaat Tuhan saja, just the church sing. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Tuhan, ku
mengucap syukur, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah selalu, selalu Tuhan Yesus, Kau terindah selalu, selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami percaya Tuhan ada kuasa saat kami mengucap syukur. Lord, we give you thanks and praise. Terima kasih Tuhan. In the name of Jesus, dalam nama Tuhan, sesumat yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bisa berikan salam pada saudara di kanan dan di kiri kita. Let's give somebody next to us a high five or shake their hands and say God bless you and Jesus love you. Tuhan memberkatimu dan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Mari katakan sama-sama, di bumi di surga. Di bumi di surga dan segala
Siapa yang percaya Yesus Tuhan sumber kuat kita? Amin. Amen. If you believe that God is the strength of your heart, Yes. say amen. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kan kekal, Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kan kekal Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. One more time. Selamanya, selamanya. Puji Tuhan kita, haleluya. Anda dipersilakan duduk sambil kita mempersiapkan persembahan yang sebentar lagi kita akan jalankan. Saya mau menyapa setiap Anda. Halo, selamat pagi menjelang siang. Senang sekali bertemu dengan Anda. Gimana kabar Anda hari ini?
Luar biasa. Saya cuma mau kasih tahu kalau Anda nggak luar biasa juga nggak apa-apa saudara. That is what community is. Kadang-kadang kita merasa nggak luar biasa, kadang-kadang kita lagi ada masalah saudara. But you still choose to be here. Anda tetap ada di sini, Anda tetap percaya bahwa kita memerlukan komunitas. Anda tetap percaya bahwa hari Minggu adalah hari pertama dari minggu kita dan kita mendedikasikannya untuk Tuhan kita. Amin, saudara. Jadi saya ingin menyapa, I want to say hi to all of you. If you are here for the first time, it is so glad to have you here. Kalau Anda pertama kali di tempat ini, kami sangat bersyukur sekali Anda ada di sini. Kalau Anda punya kesempatan untuk mengisi connection card kita, you can just drop it off in the offering box. Anda bisa masukkan ke kantong persembahan atau di depan sana juga ada box Anda bisa masukkan, saudara. Saya hanya punya satu pengumuman aja sih hari ini, yaitu live group kita ada di setiap hari Jumat jam 7 malam, saudara. Jadi live group kita setiap hari Jumat jam 7 malam di tempat ini. Jadi kalau Anda belum bergabung dengan live group yang lain, saya tahu ada beberapa dari Anda yang memang bergabung dengan live group yang memang diajak oleh teman-teman secara pribadi, diundang secara pribadi. Anda bisa datang ke live group ini, saudara. Hari-hari ini kita sedang belajar tentang identitas siapa kita di mata Tuhan. Ya kan, kita sebagai anak-anaknya, dia sebagai bapa, dan ini penting bagaimana kita melihat diri kita di mata Tuhan. Ini sangat penting dalam perjalanan kita mengikuti Yesus atau perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Jadi ada Kobeni juga yang banyak membantu dalam soal sharing-sharing masalah ini. Jadi sekali lagi, hari Jumat jam 7 malam Anda bisa hubungi Ibu Nur, ada nomor teleponnya. Kalau Anda belum tergabung dalam WhatsApp grup kita, juga gereja kita, juga Anda bisa mungkin hubungi saya akan masukkan nomor Anda di situ. Kita janji kita nggak akan banjiri grup itu dengan informasi yang macam-macam, saudara. Paling cuma pengumuman, nggak ada forwardan apa, saudara, video yang aneh-aneh. Hanya strictly, sering ngirim ya, video aneh-aneh ya. Nggak ada yang aneh-aneh, saudara. Pokoknya ya cuma pengumuman gereja gitu. Paling seminggu 2-3 pengumuman. Hanya sekedar itu aja. Jadi hubungi saya akan masukkan nomor Anda bisa lihat di WA group. Jadi ingat, live group hari Jumat jam 7 malam. Setelah itu, udah, saya nggak punya pengumuman lagi. Ada pengumuman tambahan yang lain? Ada pengumuman tambahan? No? That's good. Mungkin ada live group lain yang dipimpin oleh teman-teman yang lain yang mungkin sekali lagi Anda akan diajak untuk bergabung. Jadi saya berdoa biar Anda punya satu kelompok di mana Anda menjadi bagiannya di dalam tengah minggu, saudara. Kita udah desain, kita udah pikirin supaya Anda punya tempat di mana Anda bisa sharing kehidupan sehari-hari Anda. Contohnya Ella memimpin live group keluarga muda dengan anak-anak muda dengan pasangan-pasangan muda. Setelah itu, kita akan berdoa untuk persembahan kita, terus tim Praise and Worship akan memimpin kita dalam satu pujian lagi. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami bersyukur atas hari ini, kami ada di tempat ini, kami sungguh tahu Tuhan bahwa ketika kami mendedikasikan hidup kami untuk Engkau, ketika kami mendedikasikan hari pertama dari minggu kami untuk Engkau, Tuhan, kami percaya berkat-Mu mengikuti setiap kami. Ini adalah tanda di mana kami berkata, Tuhan, 1 minggu ke depan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk kesempatan kami berkumpul, biar apapun yang kami lakukan pada hari ini, semuanya kami dedikasikan untuk Engkau, Tuhan. Dan juga persembahan yang sebentar lagi kami berikan, kami berdoa, biar gereja ini yang sudah dipercayakan oleh Tuhan dan oleh para jemaat bisa mengelola apa yang telah diberikan dengan baik dan bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan. Amen. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu tak ada habis-habisnya bagi kami Tuhan. Kami berikan Tuhan persembahan kami dengan sukacita di hati Tuhan. Dan kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Lord, we give our offering with grateful heart. And
and we prepare our hearts for your words. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Thank you Jesus. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan ku, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama saudara. Let's stand on our feet. Tersungkurku di hadapan-Mu Tuhan, di kaki-Mu. Haleluya. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu
Mari kita angkat tangan kita, angkat suara kita, katakan mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam jamah setiap orang yang datang tempat ini Tuhan, jemaatmu, anak-anakmu Tuhan. Setiap yang mendengarkan online juga Tuhan, biarlah pikiran kami tertuju hanya padamu Tuhan, hanya padamu Yesus. Ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu. Jadikan kami Tuhan bejana-Mu Bapa, untuk memuliakan-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran-Mu, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Pada momen ini bolehkah saya mengundang anak-anak untuk maju ke depan? Kita akan berdoa untuk mereka. Mungkin Pastor Bobby boleh melepaskan berkat untuk anak-anak kita. Come on Amen. guys, come on. All the kids, come on up. All the Receive the kids, blessing come from the Lord. You know, kids, the Bible says that when Jesus had the kids were about to come to Him, Jesus said, "Let the children come to me, do not hinder them, for of such are the kingdom of God." Saat Yesus memberkati anak-anak, Dia berkata, biarlah anak-anak datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka, karena seperti merekalah yang empunya kerajaan sorga. Mari kita ulurkan tangan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita mau biasakan setiap hari juga di rumah, jangan lupa lepaskan berkat sebelum anak-anak Anda berangkat sekolah, ya, sebelum tidur. Tumpangi tangan pada mereka, Bapak Ibu Saudara sekalian, doakan mereka, amen. So today, let's receive the blessing from the Lord, kids. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Lord, may you bless them, bless their studies, bless their future, God, and bless all of the things that they are doing. Even the little ones, Lord God, the toddlers, may they grow up to be more and more like you, Lord Jesus. We pray because they are the future, Lord, of the church and the future of this country as well, Lord God. We pray, Tuhan, kami percaya Tuhan, karena mereka adalah the future, masa depan ya Tuhan. Dari negara ini Tuhan, dari gereja ini juga kami berdoa. Mereka jadi garam dan terang. Lord, we pray they be a blessings. They will be the difference makers. Their friends, Lord, will be influenced by them. They will not be influenced by their friends. Tuhan, biarlah mereka yang membawa perubahan pada teman-teman mereka. Bukan mereka yang dipengaruhi, mereka yang mempengaruhi. Tuhan, percaya Tuhan, kami lepaskan berkat. Receive the blessing from the Lord in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Dan untuk kita semua, boleh sekali lagi kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas hari ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan kami dalam beberapa menit ke depan boleh belajar akan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, firman-Mu mempunyai kuasa untuk merubah kehidupan kami dan mentransformasi kehidupan kami. Kami buka pikiran kami buka hati kami, berikan kami hati yang reseptif, yang mau menerima
kami berdoa Tuhan biar tanah hati kami subur sehingga benih firman yang diberitakan hari ini bisa jatuh ke dalam tanah hati kami dan berakar kuat dan pada akhirnya bertumbuh dan berbuah. Sementara firman-Mu diberitakan, kami berdoa biar kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kalau ada di antara kami yang putus pengharapan, khawatir, ada di antara kami yang kehilangan semangat hidup, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Tuhan berikan kekuatan dan semangat hidup yang baru. Kalau ada di antara kami yang mengalami sakit penyakit, baik secara fisik maupun secara emosional, kami bergumul dengan depresi atau anxiety, in the name of Jesus, nama Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Anda dipersilakan duduk. Hari ini kita mulai yuk dengan mengambil tes atau ujian. Pertanyaannya seputar keluarga. Kira-kira Anda siap gak? Saya ingetin, nanti Anda ingetin sendiri hasilnya gimana saudara. Kalau saya boleh ngaku, hasil saya kurang baik dalam ujian ini. Yuk kita lihat bagaimana Anda akan, apakah Anda akan berhasil melakukan tes ini atau enggak. Pertanyaan yang pertama, Anda siap? Apakah Anda lebih baik dan lebih sabar kepada anggota keluarga Anda? Suami, istri, orang tua, anak-anak. Atau Anda lebih ramah atau lebih sabar kepada orang lain? Nggak usah angkat tangan saudara, jawab masing-masing aja saudara. Pertanyaan kedua. Ketika anggota keluarga Anda melakukan hal dan membuat keputusan yang Anda tidak mengerti, apakah Anda memilih untuk berasumsi yang baik tentang apa yang mereka lakukan? Atau Anda mempertanyakan motif atau motivasi mereka atau keputusan mereka dan berasumsi yang kurang baik? How we doing so far? Anda, gimana jawaban Anda sejauh ini? Pertanyaan ketiga, ketika kakak atau adik Anda mendapatkan perhatian khusus dan berlebihan dari orang tua Anda, apakah Anda ikut merayakannya, ikut happy dengan mereka, atau Anda berpikir, berlebihan banget sih? Pertanyaan keempat saudara, ketika anggota keluarga Anda melakukan kesalahan yang berulang-ulang, kalau ini saya tahu pasti jawaban dari semua gereja, jemaat gereja roh. Apakah Anda mengampuni mereka dan berdoa untuk mereka? Amin saudara. Atau Anda kesel dan marah-marah sama mereka, saudara. Ya kan? Tadinya saya pikir istri saya nggak ada di ruangan ini, ternyata dia ada, saudara. Jadi dia tahu semua jawabannya. Hari ini kita akan lanjutkan serial khotbah tentang family values, yaitu nilai-nilai di dalam sebuah keluarga. Nilai itu penting, saudara, karena our values determine our action, our values determine our decision. Ya kan, nilai-nilai yang kita pegang atau nilai-nilai yang kita percayai itu akan mempengaruhi keputusan yang kita ambil, akan mempengaruhi perbuatan kita dan tindakan kita. Saya berikan contoh minggu lalu, kalau Anda memegang nilai bahwa kesehatan itu penting, pasti itu akan mempengaruhi apa yang Anda makan. Kalau Anda belanja ke supermarket, apa yang Anda beli, snack yang Anda simpen di rumah, ya kan, jadwal Anda misalnya untuk pagi hari itu ngapain, karena Anda memegang nilai bahwa kesehatan itu penting. Itu akan mempengaruhi tindakan dan perbuatan dan keputusan yang Anda ambil. Demikian juga ketika kita memegang nilai-nilai di dalam keluarga,
Baik Anda sadari atau Anda tidak sadari. Setiap keluarga, setiap orang pasti memegang nilai-nilai tertentu. Tapi terkadang kita nggak menyadari apa yang kita pegang. Ada orang yang intentional dengan sengaja memegang nilai itu. Ada orang yang mengalir dan nggak sengaja dan nggak tahu apa pegang. Tapi semua keputusan kita pasti mengalir dari hal-hal tersebut, saudara. Ya kan? Nah, di dalam keluarga, nilai yang kita pegang, hal-hal yang kita anggap penting, itulah yang akan membuat kita mempengaruhi keputusan yang kita ambil di dalam keluarga, mempengaruhi bagaimana kita membesarkan anak-anak kita, mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan satu dengan yang lain dalam pernikahan kita, saudara. Nah, dalam serial khotbah ini, kita akan membicarakan tentang nilai-nilai yang kita anggap penting dalam sebuah keluarga. Tapi saya cuma mau bilang gini, nilai-nilai yang kita bahas itu sifatnya itu apa ya? Sifatnya itu nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip dasar, saudara. Saya sharing sama Kobeni sebelum kita mulai serial khotbah Family Values, dia bilang gini, saudara. Kelemahannya kalau kita belajar tentang keluarga, terkadang tuh si pembicara, si pendeta itu menjadi patokan dari keluarganya dia, itu menjadi patokan buat orang-orang yang mendengarnya, ya kan? Nah, makanya saya mau ingetin bahwa prinsip yang kita bahas itu adalah prinsip-prinsip dasar. Prakteknya di lapangan, maksudnya prakteknya di dalam rumah Anda tentu aja harus disesuaikan. Sudah berapa lama Anda menikah? Anak-anak Anda umur berapa sekarang? Itu perlu diperhatikan. Jadi prakteknya, praktisnya Anda harus sesuaikan dengan keluarga Anda, saudara. Nah, sedikit rekap apa yang kita bicarakan minggu lalu. Saya percaya minggu lalu adalah minggu yang sangat luar biasa. Kenapa saya percaya itu? Karena ada keputusan-keputusan yang saya rasa Anda ambil. Ada doa-doa yang Anda doakan yang akan mengubah bukan hanya keluarga kita aja, bukan hanya anak-anak kita, tetapi turun-menurun generasi ke generasi di dalam silsilah atau pohon atau keturunan kita, saudara. Jadi minggu lalu saya merasakan sesuatu yang powerful, Tuhan bekerja, Anda ada keputusan-keputusan yang Anda ambil, ada doa-doa yang Anda ambil yang akan mengubah sejarah keluarga Anda. Minggu lalu kita bicara tentang ini, family value number 1, nilai kekeluargaan yang kita pegang. Minggu lalu kita bicara tentang ini, saudara. Saya memutuskan untuk membuat Tuhan dan firman-Nya menjadi otoritas tertinggi dalam keluarga saya. Dengan kata lain, ini fondasinya keluarga kita, saudara. Ya kan, ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika fondasinya itu adalah Tuhan, minggu lalu kita bilang bahwa Tuhan berjanji untuk memberikan kita tuntunannya yang tidak berkesudahan, His continuous guidance. Dia berjanji untuk memberikan kita pemeliharaannya yang tidak berkesudahan, His continuous care, and then He promised us His continuous blessing. Berkatnya yang tidak berkesudahan. Sekali lagi, bukan hanya kita, bukan hanya anak-anak kita, tapi cucu-cucu kita dan generasi demi generasi, saudara. Nah, hari ini di bagian yang kedua, kenapa tadi di awal saya ingin mencoba kita mengambil tes, saudara. Pernah gak sih Anda bertanya-tanya atau mungkin ini cuma saya doang atau Anda juga mengalami, kenapa ya kita kok terkadang lebih sabar sama orang lain daripada sama anggota keluarga kita sendiri? Apakah saya sendirian, saudara? Kenapa ya? Ya kan kita ngomel-ngomel di rumah, kita lagi argue sama suami, sama istri kita lagi ngomel-ngomelin anak kita, tiba-tiba telepon bunyi, terus kita pencet, halo, ya kan, saudara? Ya kan? Kenapa kita melakukan itu, saudara? Saya menemukan sebuah istilah yang namanya crimes of passion. Kalau kita terjemahin secara langsung, mungkin istilahnya ini adalah kegairahan yang berujung membawa kejahatan, saudara. Tapi sebenarnya crime of passion itu adalah istilah yang bilang gini, saking kita bersemangatnya, saking kita bergairahnya, saudara, mungkin dalam memimpin keluarga kita mau pastikan we are doing the right thing, ya kan? We want to get everything right. Saking kita mau pastikan keluarga kita baik-baik aja, mendidik anak-anak dengan baik, karena kita begitu sayang sama mereka, saudara. Nah, saking bersemangatnya, saking bergairahnya, terkadang kita bisa berujung mengeluarkan amarah kita. Kalau Anda tanya, Rosid, memang ada ya istilah di mana kita terlalu bersemangat, terlalu bergairah dalam memimpin keluarga kita.
Saya juga nggak tahu jawabannya, saudara. Tapi itulah yang terjadi sama kita-kita, benar ya saudara ya? Dimana saking kita, bukannya kita nggak sayang, tapi nggak tahu kenapa kita jadi kayaknya, we want to get it right so bad. Kita mau pastikan kita melakukan yang terbaik untuk keluarga kita. Daud pernah bilang gini tentang rumahnya saudara, tentang rumah tangganya mungkin saudara. Di Mazmur 101, bahasa Indonesianya gini, nanti saya bacakan bahasa Inggrisnya. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. The Living Bible Translation dia bilang gini, I will try to walk a blameless path. Oh, how I need your help, God. Especially in my own home, where I long to act as I should. Right? Aku mau berjalan dalam hidup yang benar, betapa aku membutuhkan pertolongan Tuhan. Terutama di dalam rumahku, di dalam keluargaku, di mana aku harus hidup dengan benar. Oh, how I need your help. Betapa aku membutuhkan pertolonganmu Tuhan. Terlalu bergairah, terlalu bersemangat, tapi malah ujungnya jadi marah-marah. Kalau kita nggak bertanggung jawab, kalau kita nggak ngapa-ngapain di dalam keluarga, kalau kita cuek, kesannya kita nggak bertanggung jawab, saudara. Jadi gimana? Makanya Daud bilang, oh how I need your help. Jadi berita baiknya hari ini, mungkin kita nggak mampu untuk melakukannya sendirian, tapi berita baiknya, berita buruknya kita nggak bisa melakukan ini dengan hikmat dan kekuatan kita sendiri, tapi berita baiknya, Tuhan siap menolong kita. Amin. Tuhan siap memberikan kita kekuatan, kemampuan, dan hikmat untuk menjalankan peran kita masing-masing. Hari ini peran Anda apa di dalam keluarga? Suami, istri, orang tua, anak-anak, kakak, adik. Tuhan akan memberikan kita kemampuan dan hikmat dan kekuatan untuk menjalankan peran kita dengan baik. Nah, nilai yang kedua yang akan kita bahas pada hari ini adalah ini, saudara. I will choose to be gracious and to be merciful to my family. Bahasa Indonesianya saya akan terjemahkan dengan bebas, saudara. Saya memutuskan untuk berbaik hati, bersabar dan bermurah hati kepada keluarga saya. Boleh gak kita baca sama-sama, saudara? Ya, 1, 2, 3. Saya sekali lagi ya, lebih kenceng ya. Seperti kayak Anda baru naik gaji. Yuk, 1, 2, 3. Saya memutuskan minggu lalu kita bilang gini, saudara. Keluarga itu adalah idenya Tuhan. Tapi kenapa ya di dalam perkataannya, di dalam Alkitabnya yang adalah perkataan Tuhan, kenapa ya Tuhan gak bicara banyak tentang perintah langsung kepada keluarga? Maksud saya perintah langsung itu adalah gini. Hei para ayah, ini loh yang harus kamu lakukan. Hei para ibu, ini loh yang harus kamu lakukan. Hei anak-anak, orang tua, ini loh yang harus kamu lakukan. Paling dari Alkitab setebel gitu, paling 2, 3, 4 lembar yang ada perintahnya yang seperti itu, saudara. Nah, kita bilang gini, jawaban sederhananya, karena setiap kita dipanggil untuk imitate Christ. Kita semua mempunyai tujuan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi siapapun kita, peranan kita di dalam keluarga. Kalau Anda adalah pengikut Yesus, itulah panggilan utamanya. Ya kan? Selain itu saya lagi mikir gini, saudara, saya mikir-mikir kenapa ya Tuhan gak bicara banyak padahal keluarga idenya Tuhan. Mungkin Tuhan tahu kebiasaan kita. Kalau dia kasih banyak-banyak peraturan yang seperti itu, namanya manusia, saudara. Iya kan? Kita pasti akan pakai untuk menyerang satu dengan yang lain. Benar gak sih, saudara? Ada ayat tentang suami, malah istri yang ngomong, tuh suami itu, ini loh yang harus kamu lakukan. Iya kan? Ada ayat tentang istri, suaminya bilang gitu. Ada ayat tentang orang tua, anak-anak dipakai untuk seperti itu, saudara. Jadi dengan kata lain, hobi kita, saudara, adalah kita lebih menjunjung tinggi peraturannya daripada relasinya atau relationship itu sendiri. Anda tahu gak di zamannya Yesus ada orang-orang kayak gitu, saudara. Ahli Taurat, pemimpin agama, para pemuka agama. Ya kan, demennya seperti itu. Legalistik gitu, saudara. Yang disembah tinggi, Anda perhatikan baik-baik, adalah peraturan dan hukum-hukumnya.
bukan si pembuat hukum atau si pembuat peraturan itu. Saudara. Makanya waktu Yesus ditanya, hukum apa yang paling penting? Dari 600 hukum, dari 600 peraturan, 600 lebih saudara, dia condense, dia padatin jadi 2. Kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama. Nah hari ini kita akan belajar nih saudara. Ada 3 kesempatan yang Anda dan saya dapat. Sekali lagi mungkin ada lebih, tapi ini ada 3 dari saya. Kalau Anda dan saya memutuskan untuk berbaik hati, bersabar, dan bermurah hati kepada keluarga Anda, kepada keluarga kita masing-masing, saudara, maka kita akan mempunyai 3 kesempatan ini. Kesempatan yang pertama adalah gini, we will have the opportunity to grow. Anda dan saya akan mendapatkan kesempatan untuk bertumbuh, saudara. Ketika kita memilih untuk berbaik hati, bersabar, dan bermurah hati kepada keluarga kita. Anda pernah mikir gak, jangan-jangan kalau memang panggilan kita keserupaan dengan Kristus, jangan-jangan Tuhan memakai keluarga kita menjadi alat utamanya untuk dia membawa kita kepada keserupaan dengan Kristus. Jangan-jangan keluarga adalah tempat utama yang Tuhan sediakan supaya kita menjadi keserupaan dengan Kristus. Kalau pakai bahasanya Kobeni sharing sama saya, sebenarnya benih itu ketika kita menjadi pengikut Kristus, benih dari buah-buah roh itu sudah ada di dalam kita. Yang kita butuhkan adalah supaya benih itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Supaya kelihatan keluar gitu saudara. Nah makanya kalau kita memilih untuk berbaik hati, bersabar dan bermurah hati kepada keluarga kita, kita mempunyai kesempatan untuk bertumbuh. Tapi kita kan masih hidup di dunia yang broken, saudara. Dunia yang gak sempurna. Artinya kita masih punya kecenderungan dan masih punya banyak godaan di sekeliling kita yang membuat kita terkadang untuk egois, ya kan, gengsi, saudara. Ya kan, mau pengennya selalu benar, mau selalu pengennya menang dalam argumentasi. Itu yang umum terjadi di dalam keluarga, saudara. Sekali lagi saya mau cek, apakah itu hanya di keluarga saya aja? Enggak kan? Paulus pernah tulis ini kepada gereja di Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-13. Anda pasti sering lihat ini kalau Anda datang ke dalam pemberkatan nikah atau apa. Ini namanya love chapter. Definisi kasih yang Paulus tulis. Dia bilang gini saudara, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya ingin bacain bahasa Inggrisnya, terus nanti kita akan fokus kepada 2 hal aja dari definisi itu. 1 Corinthians 13 verse 4 says that love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud. Love is not rude. Ini yang akan kita fokuskan. Love does not demand its own way. Love is not irritable and it keeps no record of being wrong. Dia bilang gini, kasih itu does not demand its own way. Kasih itu saudara, enggak menuntut cara kita sendiri, enggak menuntut mau-maunya kita sendiri dan kemauan kita. Satu lagi dikatakan bahwa kasih itu is not irritable. Kayak irritate itu apa ya sih namanya? Kayak gampang marah, gampang ngomel gitu saudara. Ada salah dikit ngomel, ada salah dikit jengkel saudara. Ada salah sedikit saudara, marah. Nah Anda seperti saya gak sih yang bergumul dengan hal-hal seperti ini? Istri-istri, suami-suami, ya kan? Easily irritated. Saya bacain satu lagi terus kita baru ngomongin ini. 1 Tesalonika saudara. Pasal yang ke-5 ayat 14. Nanti saya bacakan juga bahasa Inggrisnya. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang.
Ada terjemahan bahasa Inggris The Message. The Message itu terjemahan yang unik, saudara, karena dia mengambil 2, 3, 4, 5 ayat dijadiin satu, dilebur jadi satu, dan dia tulis dengan bahasa sehari-hari yang bisa mudah dimengerti. Dikatakan gini, saudara. Be patient with each other, attentive to individual needs. Yang ini, saudara. Be careful that when you get on each other's nerve, you don't snap at each other. Look for the best in each other and always do your best to bring in out. Sabar, memperhatikan kebutuhan orang lain, orang sekitar kita, termasuk keluarga kita. Dan hati-hati when you started to get on each other nerve. Nah loh, terjemahin coba bahasa Indonesianya. Anda pernah dengar istilah senggol bacok, saudara? Ya kan? Senggol dikit bacok, saudara. Mirip-mirip dengan ini, saudara. We get on each other nerves, saudara. Meledak, makanya dia bilang don't snap at each other. Ya kan? Keganggu dikit, bacok. Nggak sesuai kemauannya dikit, meledak-ledak, mengomel-ngomel, saudara. Lihat apa yang baik, dan kalau misalnya kita, jangan lihat apa yang salah. Kalau kita selalu fokus dengan yang salah, pasti ada, percayalah, saudara. Yang sudah lebih berpengalaman menikah, boleh lambaikan tangannya. Kalau kita fokus dengan yang salah, Anda pasti akan temukan tiap hari pasangan Anda berbuat salah. Usaha sebaik-baiknya untuk mengeluarkan yang terbaik, potensi, ya kan, kemampuan dari pasangan kita bantu mereka supaya maksimal, saudara. Jadi kedua ayat ini sangat jelas, saudara. Saya malu mengakui ini di depan Anda, bahwa ini persis yang istri saya ngomongin sama saya. Nana, saudara. Why are you so easily irritated? Kenapa sih? Dikit-dikit ngomel, dikit-dikit keganggu, dikit-dikit apa gitu ya, saudara. Saya sama Nana seperti layaknya semua keluarga, kita semua pasti punya rutinitas masing-masing ya. Saya ambil tanggung jawab ini, dia ambil tanggung jawab ini. Lalu kalau istri saya kerjanya lumayan set, saudara, jam kantor biasa Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 5, saudara. Jadi, ya kan, kalau saya terima telepon di tengah hari, saudara, antara jam 9 sampai jam 5, saya tahu dia pasti mau nyuruh saya sesuatu, saudara. Entar lupalah baju anak-anak, entar tolong ini dong, tolong itu dong, saudara. Jadi kalau saya ngangkat telepon, dia bilang, tolong gini. Nada bicara saya langsung berubah. Oke, saudara. Berapa banyak dari Anda yang tahu, walaupun dia nggak melihat saya, tapi dia bisa merasakan nada suara saya. Anda tahu maksud saya? Jadi itu, saudara, bahkan kalau kita ketemu di rumah pun, kalau dia nyuruh saya gini, oke, saudara. Dia bisa merasakan bahasa tubuh saya. Nah, saya percaya Tuhan itu baik, saudara. Saya percaya Roh Kudus yang ada di dalam saya itu baik, saudara. Suatu hari saya mulai mikir, waduh ini gak boleh kayak begini terus gitu. Kalau kayak gini terus, pernikahan ini gak akan sehat, keluarga ini gak akan sehat gitu. Nah, saya nggak tahu dapat ide dari mana. Mungkin saya pernah nonton khotbah atau mungkin pendetanya pakai ilustrasi ini yang membuat saya, oh ternyata pergumulan seperti ini umum juga ya. Jadi saya nggak tahu dapat ide dari mana, saudara. Sekarang kalau Nana telepon di tengah hari, pasti dong dia pengen sesuatu dong, nyuruh sesuatu, saudara. Begitu saya tahu dia telepon, saya lihat namanya, saya tarik nafas dalam-dalam, saudara. Saya pencet, sebelum dia ngomong sesuatu, saya bilang gini, hey baby, what can I do for you? Sayang, apa yang saya bisa lakukan untuk kamu? Dia ketawa, saya ketawa, saudara. Udah gitu, iya tolong dong begini. Oke, ya, oke. Terus sebelum tutup, saya bilang lagi, saudara, is there anything else I can do for you? Saudara. Iya kan? Tapi bukan sinis loh, saudara. Ini kita suami istri paling jago nih kalau udah nyindir-nyindiran sinis-sinisan, saudara. Ya kan? Ya kan? Biar dia bingung, saudara. What else can I do? Ini telepon suaminya apa customer service nih dia mikir. Iya kan? Jadi dia ketawa, jadi udah gak tegang lagi. Suasana hati udah enak, saudara. Saya cuma mau bilang gini hari ini, suami, istri,
You jangan sedikit-dikit bete, jangan sedikit-dikit kesel, jangan sedikit ngomel, easily irritated, saudara. Kalau Anda adalah anak-anak di tempat ini, ketika orang tua Anda bicara, dia bisa lihat loh bahasa tubuh kita, saudara. Ya, anak-anak. Anak saya begini kalau dibilangin sesuatu. Ya. Saya tahu kita lagi ngomongin soal keluarga. Tapi kita sentuh sedikit masalah pekerjaan. Kalau Anda punya supervisor, Anda punya bos. Waktu dia kasih kita instruksi, dia bisa loh baca bahasa tubuh kita, saudara. Sebelum dia selesai ngomong, kita udah walk away, kita udah meninggalkan dia. Ya, aku takut. Itu tuh kelihatan seperti itu, saudara. Ya kan? Nah, yang kayak gini-gini, ini nggak buat kita bertumbuh, saudara. Karena kita selalu nurutin impulsnya kita. Kita ini impulsif, saudara. Mungkin bahasa Indonesia kita ini gampang bereaksi, gampang meledak. Yang kayak tadi, senggol dikit, bacok, saudara. Kasih itu nggak semau-maunya. Love does not demand its own way. Nggak nuntutin orang lain untuk ikutin kemauannya kita. Gua orangnya kayak gini, lu suka ya udah, nggak suka ya udah. Take it or leave it. That is not love. Ya kan? Gue kalau udah ngomong kayak begini, lu mau terima ya udah, nggak terima ya udah, gitu, saudara. Itu bukan kasih, saudara. Ya kan? Take time to learn about each other need. Kebutuhan dari anggota keluarga kita masing-masing. Kalau kebutuhan pasangan kita untuk kita bicara dengan lembut, let's work on that. Dan kalau kebutuhan kita, saudara, untuk kita bicara dengan baik-baik, ayo kita belajar untuk menuruti kebutuhan anggota keluarga kita masing-masing. Kalau Anda dan saya memilih untuk berbaik hati, bersabar, dan bermurah hati kepada keluarga kita masing-masing. Yang pertama, we have the opportunity to grow. Kita mempunyai kesempatan untuk bertumbuh. Yang kedua, saudara, we will have the opportunity to practice forgiveness. Kita punya kesempatan untuk mempraktekkan yang namanya pengampunan, saudara. Topik ini begitu penting tentang pengampunan. Nanti kita akan dedikasikan 1 hari Minggu untuk bicara khusus tentang pengampunan, terutama yang terjadi di dalam keluarga kita. Tapi hari ini yang saya mau bahas tentang pengampunan adalah ini, saudara, tentang keeping score, hitung-hitungan, saudara, dalam keluarga kita. Saya bacain dulu ya ayatnya, saudara. Kolose 3 ayat 13 bilang gini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, Anda bantu saya, 1, 2, 3, kamu perbuat jugalah demikian. Ada istilah yang menarik dalam bahasa Inggris gini, saudara. Make allowance for each other fault. Forgive anyone who offends you. Remember the Lord forgave you, so you must forgive others. Saya suka istilah ini, saudara. Make allowance for each other's fault. Kita memberikan ruangan, kita memberikan kelonggaran untuk suami, istri, orang tua, anak-anak kita. Untuk mereka buat kesalahan, saudara. Bagus ya istilahnya ya, make allowance, kita berikan mereka ruangan. Ya kan? Jangan dikit-dikit ngomel, jangan dikit. Berikan ruangan ketika mereka berbuat salah. Izinkan mereka berbuat salah, saudara. Kita berikan ruangan satu dengan yang lain. Karena kita sadar suatu hari pun kita akan berbuat salah. Suatu hari pun kita harus mengampuni atau enggak kita harus minta pengampunan karena kesalahan kita. Make allowance for each other's fault. Di sini pasti ada banyak pasangan yang menikah jauh lebih lama daripada saya dan Nana. Saya kenal Nana 6 tahun, masa-masa pengenalan, masa-masa pacaran, lalu nanti bulan Mei kita merayakan anniversary yang ke-12 tahun. Jadi udah hampir 20 tahun, 18 tahun saudara, kenal saudara. Dengan kata lain gini, kalau saya menunjukkan kesalahan dia, dia bisa balikin ke saya dan menunjukkan 2 kesalahan saya. Ada yang kayak gitu suami istri? Ya kan? Nanti dia tunjukin 2 kesalahan saya bisa cari 3 kesalahan dia untuk saya tunjukin. Dia bisa balikin saya lagi dengan 5 kesalahan, saudara. Karena kita udah saling kenal, anak-anak, jangankan suami istri, anak-anak pun seperti itu. Tapi saya mau tanya sama Anda pertanyaan yang konyol banget.
But I'm gonna ask you anyway. Tapi saya akan tetap tanya, saudara. Dan Anda pasti udah tahu jawaban ini. Itukah tujuan kita berkeluarga, saudara? Itukah tujuan kita menikah? Why can't you just get it right? Kenapa sih lu gak pernah bisa bener? Kenapa sih lu gak pernah bisa dengerin apa yang gue bilangin? Itukah tujuan pernikahan? Konyol kan pertanyaannya, karena Anda tahu bukan itu tujuan kita, saudara. Bukan itu tujuan kita saling mengingatkan kesalahan satu dengan yang lain. Tapi berapa sering kita melakukan itu? Keeping score, saling hitung-hitungan. Bukankah ini yang namanya keeping score kalau kita menggunakan kata-kata seperti ini? Kamu tuh selalu. Artinya kita ingat dia nih selalu begini. We are keeping score, saudara. Kamu tuh gak pernah. Artinya kita ingat bahwa dia tuh gak pernah, dia kayak begitu. Kita baca lagi definisi dari kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan Anda bantu saya yang terakhir. Dan, sekali lagi, dan keep no record of wrong. Kesalahan orang lain kita nggak catat, saudara. Karena kalau kita catat, besok-besok kita tunjukin catatan kita. Kamu tuh selalu begini. Kamu tuh nggak pernah begini, saudara. Kasih itu nggak seperti itu. Gimana kalau hari ini ternyata Tuhan mengajak Anda dan saya untuk melihat semuanya ini, terutama dalam kehidupan keluarga, dengan perspektif yang berbeda, dengan sudut pandang yang berbeda, saudara. Gimana kalau ternyata pernikahan, keluarga, hubungan orang tua, anak, bukanlah soal ini, saudara. Why can't you just get it right? Kenapa sih lu gak pernah bisa dibilangin? Saudara, gue udah bilangin berkali-kali. Bagaimana kalau berkeluarga itu bukan soal itu? Kita kan pengennya gini kan, saudara. Kita ngomongin sekali, istri kita, suami kita, anak-anak kita bilang siap. Ya kan? Saya udah mengerti, sekali aja cukup, dan saya akan mulai melakukannya seumur hidup saya. Itu kan yang kita pengen, saudara. Ya kan? Dibilangin sekali udah dengar. Saya lagi mikir-mikir kalau kita semua kayak gitu, lama-lama saya nggak punya pekerjaan juga, saudara. Ya kan? Kalau semua dikhotbahin sekali langsung nurut, minggu depan saya pengangguran, saudara. Ya kan? Namanya kita berurusan dengan orang, relationship, keluarga, anak-anak, orang tua, pasangan kita. Yang namanya relationship, pasti saudara butuh yang namanya pengulangan, ya kan, komunikasi yang berulang-ulang, saling memberikan kesempatan satu dengan yang lain secara berulang-ulang, memberikan pengampunan yang berulang-ulang, saudara. Seperti Tuhan yang gak pernah lelah dealing sama kita. Demikian juga kita melakukan itu kepada orang lain, saudara. Gimana kalau ternyata perspektif yang berbeda? Hidup berkeluarga, pernikahan itu bukan soal hasil akhirnya. Tapi ternyata sukacitanya itu ternyata ada di prosesnya, saudara. Gimana kalau ternyata berkat dan sukacita itu ternyata ada di proses kita menjalankan ini bersama-sama dengan keluarga kita. Jadi kita bawa enjoy aja, bukan soal hasil akhir, saudara. Yang terakhir sebelum kita pulang, kalau Anda dan saya memilih untuk berbaik hati, bersabar, dan bermurah hati kepada keluarga kita, kita punya kesempatan untuk bertumbuh, kita punya kesempatan untuk mempraktekkan pengampunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir gini, kita akan mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan kasih karunia Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan keluarga kita sehari-hari, saudara. We will have the opportunity to witness the grace of God in display in our family. Anugerah atau grace itu apa sih? Kasih karunia itu apa sih, saudara? Adalah hadiah dari Tuhan, pemberian dari Tuhan yang gak layak kita terima. Anda masih ingat cerita ada seseorang, Yesus berikan perumpamaan ini, ada seseorang yang utangnya begitu banyak, gak akan bisa dibayar turun-menurun. Ada orang yang utang sama raja, banyak.
nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba raja itu hapus aja utang itu. Itulah grace, saudara. Ya kan? Bukan orang ini kerja, bukan orang ini rajin, bukan orang ini baik. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Raja itu bilang, hutangmu dihapus, dilunasin. Nah waktu dia pulang, dia ketemu temennya yang hutang sama dia nggak seberapa. Lalu temennya ini bilang, gue janji gue akan bayar, gue janji gue akan bayar. Tapi orang yang diampuni hutangnya ini, yang banyak ini, dia nggak mau dengerin temennya. Dia cekek saudara temennya. Dipaksa untuk bayar sekarang juga. Terus raja dengar, raja yang ngampunin utang itu dengar. Terus raja itu bilang gini saudara, bukankah engkau pun seharusnya mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi kamu? Shouldn't you be merciful to your fellow friends as I was merciful to you? Kita berbelas kasihan, kita memberikan kasih karunia itu bukan karena orang itu layak menerimanya, saudara. Tapi karena kita sudah diampuni, karena kita sudah diberikan belas kasihan itu. Itulah kenapa kita mengulurkan belas kasihan kita kepada orang lain. Bukan karena dia layak. Efesus 2 Anda pasti sudah dengar dia bilang gini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu supaya jangan ada orang yang sombong yang memegahkan diri. Saudara, bukankah kita beruntung bahwa Tuhan tidak meresponi dosa dan kesalahan dan pelanggaran kita dengan memberikan apa yang layak kita terima, saudara. Kalau dosa dan pelanggaran dan kesalahan kita itu kita harus membayarnya, upah dari dosa adalah maut, mati. Tapi Tuhan meresponi dosa dan pelanggaran dan kesalahan kita dengan perbuatan yang kita nggak sangka-sangka, yang kita nggak duga-duga, yaitu Dia kirimin anaknya Yesus ke muka bumi ini untuk membayar dosa dan pelanggaran kita. Saya lagi mikir, gimana kalau di dalam keluarga kita meresponi kesalahan satu dengan yang lain dengan hal-hal yang anggota keluarga kita tidak duga-duga, saudara. Saya tulisnya gini, response in a way that the other person didn't expect you to respond. Meresponi sedemikian rupa di mana orang lain itu, anggota keluarga Anda itu nggak akan menyangka Anda meresponinya seperti itu. Suatu hari saya jemput anak perempuan saya, Melody, sekarang dia umurnya 9 tahun. Ini kejadiannya mungkin 2 tahun yang lalu. Saya jemput dari sekolah, waktu kita jalan ke mobil, saya lihat kok dia nangis. Ternyata saya baru tahu kalau dia ini fail, saudara. Gagal gitu, tesnya jelek. Saya perhatiin, saya lihat kok tumben ini anak kok rasanya seperti terpukul dan kecewa banget sama dirinya sendiri. Saya nggak tahu entah dia malu, entah dia takut. Padahal bapaknya baik, yang galak mamanya, saudara. Bercanda, saudara. Jadi dia terpukul banget. Lalu abis saya dropin dia di rumah mama saya terdorong untuk telepon Nana, istri saya bilang, nah nanti malam kalau biasa kan memang dia yang kebanyakan bantuin tentang urusan sekolah Melody gitu ya. Nanti malam gak usah ngomong terlalu banyak, gak usah ngomong panjang lebar soal ujian dia yang gagal. Banyak-banyak kasih semangat aja buat saya sih, kalau gak usah diomongin juga gak apa-apa. Nah tapi disclaimer atau sekedar info aja, saya bukanlah orang tua yang anti mendisiplin anak, saudara. Enggak, saudara, kita perlu disiplin ya kan. Saya bukanlah orang tua yang gak mengajarkan tanggung jawab kepada anak-anak, bukan itu. Tapi pada hari itu, saudara, saya melihat dia begitu malu, kecewa dengan dirinya sendiri. Di saat itu saya tahu persis apa respon yang seharusnya saya lakukan. Apa respon yang seharusnya saya berikan, saudara. Yaitu to extend my grace toward her. Memberikan belas kasihan, kasih karunia dan anugerahnya kepada dia, saudara. Nah, saya lagi ngebayangin sekali lagi gimana kalau setiap dari anggota keluarga itu bisa menjadi saksi apa sih grace itu, saudara.
Bukankah sebelum anak-anak kita bisa mengerti grace-nya Tuhan seperti apa dan apa, bukankah mereka perlu untuk melihat itu terjadi di dalam keluarga, saudara? Ya kan? Gimana kalau kita sering-sering meresponi hal-hal yang terjadi dalam keluarga kita dengan sesuatu yang mereka nggak pikir, yang mereka nggak sangka-sangka. Suami mikir, wah istri gue pasti ngamuk nih kalau sampai tahu nih. Istri mikir, waduh suami gue pasti marah-marah kalau dia tahu gue buat keputusan ini. Ternyata kita meresponinya dengan penuh grace, dengan penuh belas kasihan, dengan penuh pengampunan, saudara. Anak-anak kita mikir, waduh kalau sampai bapak gue tahu, mampus. Ya kan? Nggak tahu orang tuanya meresponinya dengan penuh pengampunan. Bukankah itu yang Tuhan mau, saudara? Ya kan, kita semua menerima grace itu dari Tuhan dan kita extend menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk extend that grace to the people around us. Tahukah Anda tidak ada satupun yang Tuhan minta Anda dan saya lakukan yang Dia tidak terlebih dahulu melakukannya. Semua yang Dia minta kita untuk lakukan, Dia sudah terlebih dahulu mendemonstrasikannya kepada kita. Mungkin ada di antara Anda yang berpikir, Tuhan Yesus kan gak menikah. Tuhan Yesus kan gak punya keluarga. Mana tahu dia sulitnya dalam pernikahan. Firman Tuhan bilang kita ini siapa, saudara? Kita ini mempelainya Kristus. Saya mau tanya, gak bermaksud membuat Anda merasa bersalah. Berapa sering dia ditinggalkan, Yesus ditinggalkan sama mempelainya. Berapa sering Yesus tidak diutamakan oleh mempelainya sendiri. Yang adalah gerejanya, yang adalah Anda dan saya. Kalau saya pakai kata ini mungkin akan sedikit strong, saudara. Tapi berapa sering dia dihianati oleh mempelainya. Jadi dia tahu kok rasanya, saudara. Harus mengampuni mempelainya. Dan bukan sekali, bukan 2 kali, tapi mengampuni mempelainya dan keluarganya berulang-ulang. Extend His grace. Hari ini kalau kita memilih untuk berbaik hati, bersabar dan bermurah hati kepada keluarga kita, kita punya kesempatan untuk bertumbuh. Kita punya kesempatan untuk mempraktekkan pengampunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita punya kesempatan untuk melihat the grace of God. Belas kasihan Tuhan, pengampunan Tuhan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Anda akan mempunyai kemampuan untuk berbaik hati, bersabar, dan bermurah hati kepada keluarga Anda. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ko Beni seperti biasa kita tutup dalam doa berkat ini. Cek, yes. Yuk mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur pada pagi dan siang hari ini di mana kami boleh mengenal kebaikan Tuhan. Kami boleh mengenal kebaikan daripada kasih-Mu Tuhan. Di mana Engkau sendiri telah memberikan hidup-Mu bagi kami untuk menjadi kepala bagi rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengajar kami Tuhan. Untuk mendemonstrasikan kasih karunia-Mu di dalam setiap keluarga kami. Sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Bapa, biarlah kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada-Mu Tuhan. Menyertai setiap kami, cinta kasih daripada anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus selalu mendampingi kami dimanapun kami berada. Dan pengharapan dan pertolongan daripada Roh Kudus akan terus-menerus menaungi setiap kami mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, terima berkat, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday saudara.